Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sifra Febrika Jaya Sidabutar. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Matematika 20E Universitas Negeri Medan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai integral Riemann sebagai tugas rutin 2 mata kuliah kalkulus integral. Hormat saya kepada Bapak Andrea Arifsyah, SPD MSc. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu integral Riemann. Integral Riemann biasanya digunakan untuk mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva atau untuk mencari volume apabila daerah tersebut diputar mengelilingi sumbunya. Kita masuk ke bagian luas. Misalkan ada suatu fungsi fx memiliki bentuk kurva seperti pada gambar. Kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx dengan sumbu x. Misalnya, pada rentang A sampai B, kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh kurva dengan sumbu X. Untuk mencari luas daerahnya, kita bisa mencari pendekatannya. Mencari pendekatannya bisa dengan membentuk persegi-persegi panjang. Persegi-persegi panjang itu biasa dinamakan partisi pada daerah tersebut. Nah, ini adalah gambarnya. Kita buat lebarnya sama, supaya lebar persegi panjangnya memiliki ukuran yang sama. Nah, ini adalah untuk partisi pertama, partisi kedua, partisi ketiga, dan partisi keempat. Artinya, luas daerah yang mau kita cari ini yang berada pada kurva dan sumbu X, kita bisa cari pendekatannya dengan jumlah luas persegi panjangnya, yaitu L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Untuk luas persegi panjang, kita butuhkan panjang dan lebar. Tetapi pada gambar ini, yang ada yaitu lebar dan tinggi. Supaya lebih mudah, di sini kita misalkan lebar persegi panjangnya ini adalah delta X. Karena tadi kita buat di sini lebarnya sama. Maka di sini adalah delta X1, delta X2, delta X3, delta X4. Nah, di sini kan tadi pada selang A dan selang B. Jadi, kalau ada A, di sini ada B, maka jarak A sampai B itu ada berapa? Kita misalkan di sini A adalah 1, di sini B adalah 7, maka hasilnya adalah 7 dikurang 1. Artinya, jarak A sampai B ini kita cari dengan rumus B dikurang A. Kalau panjang atau jarak antara A sampai B adalah B dikurang A, maka panjang masing-masing partisinya atau delta X-nya ini adalah tinggal panjang total dibagi dengan panjang partisinya. Panjang total dibagi dengan panjang partisinya. Atau bisa kita tulis dengan delta X sama dengan B dikurang A per N. Jika di sini ada 4 partisi, maka B dikurang A dibagi 4. Jadi, kita sudah dapat lebarnya ini. Lalu, bagaimana dengan mencari tingginya? Kita pilih saja bagian persegi panjang yang memotong kurvanya, yaitu ya ini titiknya yang memotong, ini titiknya yang memotong, ini titiknya yang memotong, ini titiknya yang memotong. Nah, nanti tinggal kita substitusikan aja titik ininya ke dalam fungsinya. Jadi kita pilih saja di sini X1, maka tingginya yaitu bagian partisi pertamanya ini tingginya ini, bagian partisi pertamanya ini, tinggal kita substitusikan aja ke dalam fx-nya ini. Maka tinggi partisinya adalah fx1. Itu juga dengan selanjutnya, ini kita buat x2, ini x3, ini x4. Kita buat dia titiknya ini, inilah tingginya. Kita contohkan saja, kita substitusikan semuanya ke dalam fx-nya ini, maka kita peroleh di sini fx2, fx3, di sini fx4. Nah, berarti luasnya tadi bisa kita cari dengan cara L sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4. Jika jumlah partisinya ada banyak, maka bisa kita jumlahkan dengan Ln. Kemudian rumus berikutnya L sama dengan, karena tadi di sini lebar dikali tinggi, berarti fx1 dikali delta x. Maka
maka fx1 dikali delta x ditambah fx2 dikali delta x ditambah fx3 dikali delta x ditambah fx4 dikali delta x. Ini adalah masih luas pendekatan dari yang kita cari tadi. Nah, karena delta x-nya ini sama, maka bisa kita faktorkan menjadi seperti ini. L sama dengan seperti ini ya. Fx2 ditambah fx3 ditambah fx4 kita tutup dikali delta x, atau jika kita tulis dalam berbentuk sigma seperti ini, I sama dengan 1, di sini 4 fxi dikali delta x. Mengapa di sini I-nya 1 menuju 4? Karena di sini titik partisinya ada 4. Itu adalah luas pendekatan dari yang kita cari tadi. Lalu, bagaimana jika untuk daerah dengan partisi sebanyak n, partisi sama dengan n, maka dapat kita tulis rumusnya seperti ini. Sigma I sama dengan 1, di sini kita tulis n, fxi dikali delta x, yaitu dengan delta x-nya tetap b dikurang a per n. Sekarang kita perhatikan, misalnya ada fungsi fx, kemudian kita disuruh mencari luas daerah yang dibatasi oleh fungsi fx dengan sumbu x pada interval sama, yaitu a dan b. Pada kasus ini, kita coba untuk mencari pendekatannya, kita bagi menjadi 4 partisi. Sekarang kita coba pakai cara lain, misalnya kita buat menjadi 12 partisi. Kalau kita lihat, antara cara pertama yang kita lakukan dengan cara yang kedua, kira-kira jumlah luas persegi panjang yang mendekati luas sebenarnya ada pada cara keberapa ya teman-teman? Jadi jawabannya adalah pada cara yang kedua. Mengapa demikian? Karena pada cara yang kedua ini dapat kita lihat errornya di sini sudah semakin sedikit dibandingkan dengan errornya pada cara yang pertama. Maka di sini cara yang kedua inilah yang telah mendekati luas sebenarnya pada daerah antara kurva fx dengan sumbu x pada selang AB. Berarti untuk ini luasnya adalah sigma I sama dengan 1 sampai n fxi delta x, di mana ini akan mendekati nilai sebenarnya jika n-nya menuju tak hingga. Artinya n-nya itu bisa sangat banyak. Luasnya ini akan mendekati nilai sebenarnya dengan delta x-nya tetap sama, yaitu b dikurang a per n. Sehingga jika n-nya tadi tak hingga, maka luasnya sama dengan limit n menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai n fxi delta x, di mana delta x-nya tetap b dikurang a per n. Inilah yang kita kenal dengan integral tertentu, yaitu luas sama dengan integral a sampai b fx dx. Baiklah teman-teman, kita masuk ke contoh soalnya. Integral min 1 sampai 1 x tambah 5 dx. Kita mengerjakannya menggunakan jumlah Riemann dengan rumus limit n menuju tak hingga I sama dengan n sampai n fxi delta x. Bisa kita masukkan fxi-nya ini menjadi x tambah 5, berarti limit n menuju tak hingga I sama dengan 1 sampai n x tambah 5 kali delta x. Delta x-nya itu bisa kita cari menggunakan rumus b dikurang a per n, yaitu atas dikurang bawah, berarti 1 dikurang min 1 per n sama dengan 2 per n. Dan xi-nya nanti bisa kita tulis menjadi min 1 tambah I dikali delta x. Berarti limit n menuju tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai n. X-nya ini tadi kita tulis ini, min 1 ditambah I dikali delta x ditambah 5 dikali delta x. Delta x-nya jangan kita masukkan dulu ke 2 per n-nya ini, supaya nanti di terakhir pengerjaannya lebih mudah. Berarti limit n menuju tak hingga I sama dengan 1 sampai n, kita kerjakan min 1 ditambah 5 menjadi 4 ditambah I dikali delta x dikali delta x. Limit n menuju tak hingga I sama dengan 1 sampai n, kita kalikan keluar
4 delta X ditambah I dikali delta X kuadrat. Berarti limit N menuju tak hingga I sama dengan 1 sampai N. Kita masukkan delta X-nya menjadi 2 per N, berarti 4 kali 2 per N ditambah I dikali 2 per N kuadrat. Limit N menuju tak hingga, kita kalikan menjadi 8 per N, I sama dengan 1 sampai N, sigma 1 ditambah, kita kalikan 4 per N kuadrat, I sama dengan 1 sampai N, sigma I. Berarti limit N menuju tak hingga 8 per N dikali N, nilai dari sigma 1 ini adalah N ditambah 4 per N kuadrat dikali N kuadrat ditambah N per 2. Nilai dari sigma ini adalah N pangkat 2 ditambah N per 2. Ini bisa kita dapat menggunakan rumus identitas sifat kelinearan sigma. Berarti ini bisa kita coret menjadi 8, limit N menuju tak hingga 8 ditambah, kita kalikan ke dalam 4N kuadrat ditambah 4N per 2N kuadrat. Karena ini 4N-nya ini menggunakan limit N menuju tak hingga, 4N-nya ini bisa kita biarkan aja. Berarti kita tinggal mengerjakan ininya menjadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sekian presentasi dari saya mengenai integral Riemann. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf. Terima kasih.